Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali melakukan ibadah Minggu 26 April 2020. Kita bernyanyi dari bahasa daerah Outboy Maau Habangnian Lau ke surga. Kerinduan kita kepada Tuhan adalah kerinduan yang mau bertemu dengan Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, di balik semuanya itu, ada Tuhan yang sedang memanggil kita. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Pujian kita berkata, "Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah, oleh darahmu yang kudus, jiwaku disucikan." Kita bernyanyi pujian ini. Haleluya. Dengar Tuhanku, memanggil, marilah, oleh darah yang kudus.
Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ibadah ini akan kita segera mulai. Dengan segala hormat kami mengundang seluruhnya untuk kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Dan kita akan bersama-sama mengucapkan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama mengucapkan doa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita semuanya duduk kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita mau serahkan ibadah kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berada di surga, tetapi Dia berada beserta dengan kita. Kuasa yang tak terbatas boleh menjangkau siapapun Bapak Ibu yang berada di rumah, menyaksikan dengan daring dalam jaringan. Semuanya Tuhan boleh menjangkau kita seluruhnya. Kalau kita datang beribadah dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati, rasa hormat kepada Tuhan, kita lakukan kepada Dia, menyembah Allah yang Maha Kudus. Kita akan berdoa seluruh rangkaian ibadah kita. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberkati, bahkan hambanya yang membawa firman Tuhan, Bapak Pendeta Jesse Lalai, agar terus diurapi oleh kuasa Roh Kudus untuk memberikan firman bagi kita, bersuara bagi kita di tengah-tengah situasi wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia dan dunia.
Kiranya jemaat tetap dikuatkan. Mari kita tetap bersatu di dalam doa, berseru-seru kepada Tuhan. Ada hambanya Bapak Sintua P. Simanjuntak akan memimpin doa kita bersama. Kita bernyanyi Bapa yang baik, ku bersyukur. Haleluya. di surga, Allah Tuhan kami, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Mu yang meliputi dalam segala kehidupan kami. Kami boleh hadir di rumah kami masing-masing lewat layanan ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau melawat seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini senantiasa kami diberkati, kami dipulihkan, bahkan kami senantiasa memandang Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, Engkau akan senantiasa mengambil alih dalam segala kehidupan kami, di mana kami rasa khawatir kami, bahkan masa sulit kami pada hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan senantiasa mengambil alih dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir dan kami tidak akan senantiasa berjalan seturut dengan kehendak hati kami. Kami percaya Yesus, Engkaulah Tuhan yang memulihkan segala keadaan kami. Engkau memulihkan segala keadaan pada saat hari ini. Engkau memulihkan bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Yesus, Engkaulah Tuhan kami
yang senantiasa sanggup mengubah dari segala keadaan. Hari ini kami berdoa Bapa, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih, yang senantiasa melingkupi segala kehidupan kami, melingkupi segala bangsa kami, melingkupi segala jemaat-Mu, bahkan yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami percaya Yesus, lewat layanan ibadah pagi hari ini, biarlah otoritas Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau yang mengambil alih segala ibadah kami ini. Otoritas Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Lewat ibadah ini kami percaya, kami diberkati, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi hamba-Mu akan berdiri di tengah-tengah kami lewat lawatan firman, penginjilan pewartaan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, memulihkan kami, meneguhkan kami, agar kami teguh di dalam hidup kami lewat firman dan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mendengar firman-Mu, membangun iman percaya kami, dan semakin setialah kami Bapa di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Begitu juga anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayan altar di tempat ini. Bila Tuhan Engkau kuduskan, bahkan Engkau jamah, sehingga ibadah ini hanya untuk kemuliaan, puji hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Seluruhnya rangkaian ibadah ini, bila Engkau ambil alih, otoritas Tuhan berkuasa di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga nama-Mu kami permuliakan, nama-Mu kami tinggikan, sebab Engkaulah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu, agunglah kerajaan-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saatnya kita dengarkan firman Tuhan yang dilayani hambanya Bapak Pendeta J. Silalahi. Di sini ada minyak yang dibawakan oleh orang yang percaya dari Sondang Batubara dan juga dari keluarga Bapak Siregar Boru Panjaitan, Jalan Tangki Bawah, Lorong 20, Gang Nangka. Biarlah minyak ini kita ingat dan bawakan dalam doa nanti. Biar kiranya Tuhan menjamah menjadi minyak urapan, memberikan kesembuhan bila dioleskan dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Saya akan bawakan firman Allah terambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Kalau dalam bahasa Batak, adong dope sihirimomu di ujungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah sesulit apapun jangan berhenti untuk berharap. Saya ulangi, sesulit apapun jangan berhenti untuk berharap. Tadi firman Tuhan telah kita baca bersama, di sana dikatakan masih ada harapan. Artinya masih tersedia harapan bagi kita. Di dalam kesulitan yang kita alami pada saat ini, firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada setiap orang percaya masih tersedia, masih ada harapan untuk hari depan. Amsal 23 ayat ke-18, di sana firman Tuhan berkata, Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Kita melihat tokoh-tokoh sejarah di dalam Alkitab, bagaimana mereka memelihara pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Semuanya kita telah mendengarkan bagaimana Abraham 4 kali Allah berjanji, berfirman kepada Abraham. Yang pertama dalam Kejadian 12 ayat kedua, di sana dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pertama. Kedua, dalam Kejadian 13 ayat 16, keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Yang ketiga, dalam Kejadian 15 ayat 5, hitunglah bintang-bintang, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang terakhir, Kejadian 18 ayat 10, istrimu tahun depan akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kalau kita memperhatikan 4 kali Tuhan Allah berfirman kepada Abraham. Yang pertama, bangsa yang besar. Yang kedua, seperti debu tanah banyaknya keturunanmu. Yang ketiga, lihat bintang-bintang di langit, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Tapi yang terakhir, tahun depan istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mulai dari bangsa yang besar, debu tanah, bintang-bintang, sampai terakhir satu anak. 4 kali Abraham menerima janji dari Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Allah. Sekali peristiwa, seseorang pernah berjanji kepada saya dan berkata, Pak Silalahi, nanti saya berikan lahan 10 hektar sawit berbunga-bunga. Saya katakan di rumah kita akan dapat lahan. Ibu juga di rumah bersukacita. Minggu depannya saya ingatkan, bagaimana dengan janjinya?
saja Pak. 1 bulan berikutnya, udah bagaimana dengan janjinya? Sabar aja Pak. 3 kali dia berjanji, saya tidak percaya lagi. Abraham, sampai 4 kali Tuhan Allah berjanji kepada engkau, engkau tetap masih percaya kepada Tuhan. Sampai 4 kali Allah bersabda kepada Abraham yang diawali dari yang besar-besar. Katakan, engkau menjadi bangsa yang besar, 1 anak pun tidak ada. Keturunanmu seperti debu tanah, seperti bintang-bintang di langit. Terakhir, tahun depan, istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Bagaimana dia sanggup dan mampu untuk senantiasa berharap seperti ini? Saya katakan tadi, 3 kali dia berjanji, saya tidak percaya lagi. Namun Abraham tetap percaya. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 bagian 28b, bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? jangan aku diberi harapan yang kosong, seolah janji-janji yang muluk. Engkau mempunyai anak bangsa yang besar, debu tanah, bintang-bintang, demikian banyaknya janji Tuhan. Terakhir, tahun depan Sarah memperoleh seorang anak laki-laki. Nah, namun Abraham tetap mau percaya, hidup dalam firman Allah. Masih adakah harapan bagi orang tua ini? Umurnya sudah 100 tahun, istrinya Sarah hampir 90 tahun. Kita bayangkan, seandainya pada zaman sekarang Abraham mempunyai anak, istrinya melahirkan umur 90 tahun, bagaimana pengumuman kita katakan di gereja? Seolah-olah tidak mungkin. Namun Abraham dalam Roma 4 ayat 18 sampai 19, di sana firman Tuhan berkata, Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagaimana firman Tuhan ini tadi menyatakan tidak ada dasar untuk berharap, sedikit pun tidak ada dasar lagi untuk berharap. Suatu saat kebodohan, umur 100 tahun, istrinya 90 tahun, berharap memiliki seorang anak. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Mengapa Abraham mau tetap percaya sekalipun sudah 4 kali Tuhan dalam rentang waktu kurang lebih 25 tahun Abraham menerima janji Allah, tetapi belum tercapai. Nah, dalam ayat 19 firman Tuhan tadi katakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tiada mustahil bagi Tuhan, karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Semuanya boleh terjadi. Apa yang Tuhan telah janjikan itu masih ada harapan untuk hari depanmu. Seolah-olah 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan seperti harapan yang kosong, yang tiada artinya. Tetapi Abraham tetap berharap. Firman Tuhan ini tadi, harapanmu tidak akan hilang sekalipun dunia ini bergelora. Manusia pada zaman sekarang sangat ketakutan,
semuanya digoncang, namun harapan ada dalam tangan Tuhan. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, kita tidak perlu takut dan khawatir. Hari depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ada lagu puji-pujian, maaf, kalau saya ambil dari bahasa Batak seperti ini. Lamar met hapor seauku, atau terjemahan dari bahasa Batak ini ke bahasa Indonesia kira-kira seperti imanku semakin kecil. Firman Tuhan ini tadi berkata tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ketika dia melihat keadaan tubuhnya, ketika dia melihat sekelilingnya, istrinya, keluarganya, tidak mungkin lagi. Tapi bagi Allah tiada yang tidak mungkin. Abraham berharap juga. Yang kedua, Naomi. Suaminya Elimelek, anaknya Kilion dan Malon, karena kelaparan yang terjadi di Israel, di Bethlehem, mereka pergi ke Moab, kurang lebih 18 km sebelah barat Laut Mati. Mereka berjalan, pengharapannya di sana akan menemui makanan. Ketika mereka meninggalkan kota Bethlehem, berangkat bersama dengan kedua anaknya menuju Moab. Di sana mereka hidup selama 10 tahun. Lalu Elimelek meninggal, dan kemudian anaknya Kilion dan Malon juga meninggal. Apalagi yang kita harapkan dari keluarga ini? Suaminya sudah meninggal, anak kedua orang anaknya meninggal tanpa keturunan. Sekarang apa yang kita harapkan dari mereka? Dalam Rut 1 ayat 12 di sana firman Tuhan berkata, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?" Seandainya pikirku, kata Naomi kepada Orpa dan Rut, ada harapan bagiku, sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ya, kalau melahirkan anak laki-laki, bagaimana kalau anak perempuan? Berapa lama lagi dia akan menantikan? Sehingga logika daripada Naomi berkata, silakan pulang. Orpa menangis dan dia pulang ke bangsanya. Namun Rut bersama dengan mertuanya Naomi. Ketika itu Naomi pulang ke Bethlehem, dan semua orang bersukacita menyambut kedatangan kembali Naomi. Lalu mereka berkata, "Inikah Naomi?" Naomi berkata, "Jangan sebut lagi nama saya Naomi, sebutkan Mara." Mara dalam bahasa Ibrani adalah pahit. Kehidupannya sangat pahit. Ketika dia pergi, namanya Naomi, artinya dalam bahasa Ibrani kesukaan. Kesukaan itu berubah menjadi pahit. Kehidupan yang sukacita berubah menjadi pahit. Jangan sebut lagi nama saya Naomi, sebutlah saya Mara. Pengharapan itu terlalu jauh dan seolah tidak akan mungkin. Apalagi yang bisa kita harapkan dari keluarga ini? Benar-benar sudah hancur. Suami dan kedua anaknya sudah meninggal. Nah, namun apa yang terjadi? Rut lalu diambil oleh
Boas menjadi istrinya. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat 5 dan 6 dikatakan silsilah kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud. 3 generasi Raja Daud lahir. Seandainya kelaparan tidak terjadi di Bethlehem, seandainya Naomi tidak berangkat ke Moab, bagaimana jadinya dengan Raja Daud? Namun kita lihat dari keluarga yang seolah-olah hilang pengharapan, tiada harapan lagi apa-apa, namun muncul dari sana seorang raja. 3 generasi namanya Daud. 30 generasi berikutnya lahirlah Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana kejadian ini seolah-olah mungkin kebetulan. Adakah kebetulan dalam kamus Tuhan? Adakah kebetulan yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya? Semuanya telah direncanakan Allah melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Kita bayangkan seandainya keluarga ini tidak mengalami masalah kelaparan, sehingga mereka tidak berangkat ke kota dari Bethlehem ke kota Moab, bagaimana jadinya? Namun itulah cara Tuhan bekerja melalui penderitaan rencana Allah. Pintu berkat Tuhan, pintu rencana Allah digenapi. Dalam Roma 8 ayat ke-28, di sana firman Tuhan berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Allah ada di dalamnya. Allah ada interpeksi. Inter artinya di antara, Pection bertindak di antara penderitaan. Disitulah Allah bekerja. Dalam rencananya Allah turut bekerja dan tidak berdiam diri dalam kesulitan dan penderitaan itu menjadi pintu berkat, pintu rencana Allah dalam keluarga ini. Kalau saya boleh bertanya, adakah Allah bekerja dalam wabah corona sekarang ini? Adakah Engkau turut bekerja, Tuhan? Adakah Engkau menggenapi firman-Mu? Adakah kejadian ini semua seizin Tuhan? Saya katakan tadi, masih ada harapan untuk hari depan. Begitu banyaknya kesulitan yang dialami manusia, seluruh dunia tergoncang. Luar biasa kejadian, bukan karena peperangan, hanya oleh virus corona yang tidak kelihatan. Nah, saudaraku, tadi di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semuanya untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hiduplah mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu, seolah-olah pengharapan itu tidak ada lagi, seolah-olah semakin jauh. Namun firman Tuhan memberikan jaminan masih ada harapan untuk hari depan. Yang berikutnya yang biasa kita dengarkan adalah Ayub. Seseorang pernah bertanya kepada pengkhotbah, apa yang paling sulit dihotbahkan? Lalu dia berkata dan menjawab sendiri, mungkin kitab Wahyu ya. Dia anggap di dalam kitab Wahyu ini sangat mengerikan. Bagaimana hukuman itu terjadi kepada seseorang. Dan juga terus terang, saya juga berpikir bagaimana orang tahan di sana selama-lamanya. Baru hampir 1 bulan
berdiam di rumah sudah sangat bosan. Bagaimana di sana selama-lamanya? Lalu dia berkata, mungkin bagi para hamba Tuhan yang paling sulit dikhotbahkan adalah kitab Wahyu. Pengkhotbah ini berkata, bukan. Jadi apa yang paling sulit? Kitab Ayub. Loh, kenapa? Jangan-jangan saya hanya mengkhotbahkan saja, saya tidak dapat hidup di dalam firman itu. Bagaimana penderitaan Ayub? Sehingga saya sangat takut berkhotbah tentang Ayub, kata pengkhotbah ini. Kalau Wahyu itu semuanya bagi orang percaya menjadi berkat, bagi Ayub seandainya itu terjadi bagi setiap orang percaya, siapa yang dapat tahan? Sehingga inilah yang paling sulit bagi saya sebagai pengkhotbah, mengkhotbahkan kitab Ayub. Jangan-jangan saya hanya mengkhotbahkannya tapi tidak hidup di dalamnya. Bagaimana sebenarnya Ayub ini? Mari kita lihat Ayub 1 ayatnya yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kalau saya boleh katakan, sangat sempurna kehidupannya. Mengikut Tuhan. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub biasanya kalau anak-anaknya ada 7 anak dan 3 orang perempuan, sehingga 10 orang, 10 laki-laki. 7 laki-laki, 3 perempuan, 10 orang semuanya. Kalau mereka melaksanakan katakan pesta, lalu Ayub pada pagi harinya berdoa, jangan-jangan anak-anaknya melakukan kesalahan. Artinya anaknya dibentengi dengan doa. Anaknya terpelihara di dalam doa. Semua anak-anaknya. Namun apa yang terjadi ketika pesta di rumah anaknya yang paling besar, lalu datang badai menggoncang rumah ini. Kita lihat bagaimana semuanya ujian kepada Ayub. Saya katakan sangat sulit sekali, seolah-olah tidak manusiawi apa yang terjadi kepada Ayub. 1000 lembu sapi, 500 keledai dirampas orang Sheba. Belum lagi dia selesai melaporkannya, datang laporan kedua, 7.000 ekor kambing domba dibakar api dari langit. Belum selesai, bukan 1 jam, bukan 10 menit. Laporan ini berturut-turut. 3.000 ekor unta dirampas orang Kasdim. Lalu berikutnya lagi, angin ribut bertiup, datang ke rumah anakku yang paling besar, 10 anakmu meninggal. Luar biasa. Seandainya saudaraku kita lihat dari segi ekonomi, begitu hancur. 1000 lembu sapi, 5.000 keledai dirampas orang Sheba. Kalau kita kalikan kali 15 juta, kurang lebih berarti sudah 15 miliar rupiah. 7.000 ekor kambing domba dibakar api dari langit. Kita kalikan, katakan kali 1 juta, sudah 7 miliar. 3.000 ekor unta dirampas orang Kasdim. Katakan 15 juta 1 ekor unta, 45 miliar. Dari segi ekonomi 67 miliar habis. Bukan waktu 1 minggu, bukan waktu 1 hari. Kabar berita ini berturut-turut. Tidak habis di sana, anakmu 10 orang meninggal. Kita bayangkan bagaimana dia menangisi ke-10 anaknya ini. Kalau dia menangis untuk anaknya yang paling besar, bagaimana dengan anaknya yang paling bungsu? Kalau dia menangis karena yang paling bungsu, bagaimana yang paling tengah? 10 orang tergeletak. Namun apa yang terjadi? Begitu hal itu terjadi kepada Ayub, firman Tuhan katakan, lalu Ayub sujud berdoa. Masih dapatkah Ayub berdoa? Seandainya firman Tuhan
lalu Ayub jatuh pingsan 3 jam lamanya, kita masih dapat menerima, tetapi justru dia dapat berdoa dalam kejadian kesusahan ini. Bagaimana dia berserah kepada Tuhan. Sangat hancur lebur keadaan ekonomi, anak-anaknya 10 orang meninggal. Selanjutnya apa yang terjadi sampai di sana? Dalam Ayub 2 kita baca mulai ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Allah bangga kehidupan iman percaya daripada Ayub, tidak luntur dan tidak goyah. Sekalipun kejadian itu datang bertubi-tubi, iman percayanya masih teguh, pengharapannya masih ada. Lalu Allah berkata kepada iblis, lihat hambaku Ayub. Dapatkah Tuhan berkata seperti itu kepada saya sebagai hamba Tuhan? Kesulitan apa yang membuat kita jauh dari hadapan Allah? Kehidupan apa yang membuat pengharapan ini tidak ada lagi kepada kita? Tiada seorang pun di bumi seperti dia, demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Lanjutkan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Izinkan kulit ganti kulit, dan penyakit yang ada padanya nyawa diganti nyawa, ia pasti mengutuk engkau. Ayat yang ke-6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke bahu. Hamba Tuhan yang setia ini bukan dari segi ekonomi saja hancur, bukan saja anak-anaknya semuanya meninggal, sekarang dia ditimpa penyakit. Ketika kejadian ini, firman Tuhan tadi katakan ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, sehingga istrinya pun tidak tahan bersama dengan dia. Lebih baik engkau mati. Firman Tuhan selanjutnya dalam ayat ke-9 di sana dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya lebih baik dia hidup sebagai seorang janda daripada bersuami seperti Ayub yang telah berbau busuk. Tiada lagi artinya dalam kehidupan istrinya. Bahkan sahabat-sahabatnya sendiri datang kepada dia, menuduh dia, menghakimi semuanya yang terjadi kepada engkau karena dosa-dosamu. Tiada lagi yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Ayub, sehingga dia berkata dalam ayat ke-10, ayat 10 ayat yang pertama, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Teruskan ayat 18, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Ya, terus. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Mati di dalam kandungan ibunya, artinya tidak pernah melihat matahari. Lebih baik dari kandungan langsung dibawa ke kuburan. Karena apa? Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Dia sangat menderita. Penderitaannya ini karena orang yang paling dekat kepada dia, istrinya, justru berkata, lebih baik engkau mati. Dalam
Ayub 17 ayat 1 dan ayat 15, firman Tuhan berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? semangatku patah, umurku telah habis, bagiku tersedia kuburan. Saya sangat tersentuh melihat kuburan-kuburan yang telah dipersiapkan untuk korban-korban corona. Bila mana mati langsung dibawa ke sana. Kuburan itu telah tersedia. Saya tidak tahu berapa banyak kuburan-kuburan yang telah dipersiapkan untuk orang yang telah merasakan sakit corona di rumah sakit. Begitu meninggal, tidak dibawa ke rumah, langsung diangkut ke kuburan. Ayub berkata, semangatku patah, umurku telah habis, bagiku telah tersedia kuburan. Ayat ke-15 tadi, di manakah harapanku lagi? Siapa yang melihat ada harapan bagiku? Saya pernah membaca di surat Kabar, ketika sudah beberapa hari mereka tidak makan lagi karena ekonomi, lalu dia meminjam uang. Ketika meminjam uang, dibelikan beras, anak-anaknya bersuka cita. Sudah beberapa hari tidak makan, ada 4 orang anaknya. Kita akan makan sekarang karena sudah dibeli beras. Tapi apa yang terjadi? Si ibu meracuni nasi ini dan berkata kepada anak-anaknya, silakan makan banyak-banyak, silakan banyak. Lalu mereka mari tidur bersama, dan di sanalah mereka mati bersama. Di dalam surat yang ditinggalkan dikatakan, kami ingin mengakhiri penderitaan ini. Apa tidak ada lagi harapan? Anaknya bersuka cita, hari ini kita akan makan, ibu telah membeli beras. Tapi anak-anaknya tidak tahu, karena penderitaan yang begitu hebat, anaknya yang paling besar sakit keras, sehingga si ibu tegar, tidak ada lagi pengharapan. Meracuni nasi ini, anak-anaknya sudah bersiap-siap mau makan. Karena itulah beberapa hari mereka tidak makan. Dengan lahap mereka makan semua. Ibunya berkata, mari kita tidur. Dan di sanalah mereka meninggal. Di manakah pengharapan orang percaya? Kesulitan ini kita lihat, hari depan kita hanya ada dalam tangan Tuhan. Karena Dia hidup, ada pengharapan. Jangan seperti keluarga ini. Lalu apa yang terjadi kepada Ayub? Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Batak, maaf, dikatakan dihosing debatama parsorion disijo. Kalau katakan dihosing, seperti tangan laki-laki diputar. Demikian tiada sulit bagi Allah memulihkan kehidupan seseorang, memulihkan keluarga dan rumah tangga kita. Dihosing debatama parsorion disijo. Keadaan kita juga boleh Tuhan pulihkan. Kita lihat dan kita berdoa setiap pagi agar keadaan ini segera dipulihkan oleh Tuhan. Yakub 5 ayat 11 bagian B. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa yang pada akhirnya, saya ulangi, apa yang Tuhan persiapkan pada akhirnya, bukan di pertengahan. Bertahanlah. Tuhan persiapkan pada akhirnya. Kau kecewa di tengah perjalanan ini, bertahanlah. Tuhan persiapkan bagi kita di depan sana. Berkat-berkat Allah tersedia, pemulihan terjadi bagi setiap orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan puji buat Tuhan. Bapak Pendeta MC lagi bantu kita di dalam doa. Hidup ini adalah kesempatan. Kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita ini. Hidup ini
berkatilah kami ladang, berkati kami di kota Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami, jauhkan kami Tuhan daripada bahaya, khususnya umat gereja Pentakosta Indonesia. Lepaskan kami Tuhan, jauhkan kami dari virus corona, lepaskan kami Tuhan, jauhkan bangsa rakyat kami dari virus corona. Biarlah Tuhan kesembuhan, kemuliaan Tuhan jadikan di negara bangsa kami rakyat di semua. Bapa yang baik di surga, berikan kekuatan Tuhan. Begitu juga keluarga medis Bapa, berikan bagi mereka kekuatan, berikan bagi mereka kekuatan kesabaran untuk merawat setiap orang yang sakit Bapa, agar mereka dipulihkan, disembuhkan dari setiap penyakit mereka. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, usia para pemimpin kami Tuhan, presiden kami Tuhan, berikan serta kesehatan kekuatan Bapa untuk memimpin negara ini Bapa, sehingga negara Tuhan Yesus Kristus boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, lindungilah negara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang bersama kami, yang kami percaya, yang berikan keselamatan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami akan berakhir Tuhan, kepada kami percaya Tuhan, perlindungan menyertai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan semua kami lakukan Tuhan untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau saat ini, dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita angkat puji buat Tuhan, pengharapan Tuhannya Yesus saja. Bagi saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, mari berikan persembahan kepada Tuhan. Pengharapan hanya Yesus saja. Puji Tuhan.